ini ke pintu rimba sekitar 20 menit dari pos pendataan. Kita ini bertiga nih, sama kita sama Mas Hussein. Nih sama kita. Oke, mantap. Lanjut Pak. Halo semuanya, balik lagi di channel Akartiwa. Kali ini kita akan melakukan pendakian ke Gunung Arjuna via Sumber Brantas. Dari pos perizinan, kita melanjutkan perjalanan menuju pintu rimba dengan menggunakan pick up selama 20 menit. Saat pendakian jam 10.27. 3. Dari pintu rimba menuju pos 1, kondisi jalur masih relatif landai dengan suasana hutan yang sangat rimbun, disertai suasana sejuk khas pegunungan. Untuk jalur pendakian Gunung Arjuna via Sumber Brantas ini, medan yang akan dilewati tidak terlalu susah, tapi agak jauh karena memutari bukit. Pos 1. Dari pintu rimba 40 menit. Tap. Untuk di jalur ini tidak terdapat sumber mata air, sehingga persiapan logistik air harus sangat diperhatikan. Untuk logistik air ini, kita membawa air masing-masing sebanyak 6 liter per orang. Mantap. Burung banget. Setelah istirahat sebentar di pos 1, kita melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Rute pendakian menuju pos 2 ini masih relatif datar, dan di sebelah kanan kiri masih banyak pohon-pohon besar, membuat perjalanan tidak terlalu panas. Pos 2. Siapa ya? Sampai pos 2 jam 12, jam 11.59, jam 12. Dari pos 1 ke pos 2 sekitar 40 menit. Mantap. Masih saya. Setelah beristirahat sebentar di pos 2, kami melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Jalur menuju pos 3 ini mulai menyempit dan lumayan panjang. Jalur pendakian berubah menjadi vegetasi pohon kecil dan semak-semak, sehingga membuat jalur pendakian terbuka. Tapi untungnya saat kami berjalan, sinar matahari tertutup kabut, sehingga panasnya tidak langsung menyengat ke kulit. Setelah berjalan selama kurang lebih 1 jam 20 menit, akhirnya kita sampai di pos 3. Di pos 3 ini kami akan beristirahat cukup lama sekalian sholat dan makan untuk mempersiapkan perjalanan menuju area camp Lembah Lengkehan. Sampai pos 3 1 jam 20 menit dari pos 2. Ini lumayan rame. 2 5.
Di jalur ini kita akan menemukan fenomena unik di mana terdapat beberapa lubang di tanah yang mengeluarkan uap asap hangat yang keluar secara alami. Kabut guys. Mulai masuk trek akar-akar nih. Masih berkabut. Nanjak terus bro, akar-akar. Jalur pendakian menuju lembah Lengkehan ini mulai didominasi dengan tanjakan dan minim bonus. Di sepanjang jalur kita akan disuguhkan vegetasi pohon cemara, kemudian berganti menjadi kumpulan pohon catiki yang besar dan lebat. Sebelum kita menginjak lembah Lengkehan, kita akan merasakan situasi yang lain, di mana pohon cantigi mulai jarang dan berubah menjadi vegetasi rumput. Sampai Lengkehan jam 15.55. Jadi nanti kita campnya. Setelah mendirikan tenda dan istirahat sejenak, kita melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Kembar 1. OTW Summit Welirang sama Kembar 1. Mantap. Kembar 1 20 menit dari pos camp Lengkehan. Kembar 1 jalan ke Welirang. Rencana awal untuk summit puncak Welirang kami batalkan mengingat situasi cuaca yang mulai berkabut dan waktu yang terbatas. Akhirnya kami bersiap untuk besok summit ke puncak Arjuna saja. Oke, jam 3.35 pagi summit menuju puncak Arjuna. Sebelum summit kita berdoa mulai. Selesai. Tap. Mulai summit. Bismillahirrahmanirrahim. Di jalur awal menuju summit puncak Arjuna, jalur pendakian dipenuhi turunan dan minim tanjakan sampai ke spot bernama Lapangan Kotak. Gelap guys. Kita cuma berdua guys. Di jalur ini kita akan melewati jalur setapak dan melipir di sisi sebelah timur Gunung Kembar 2. Dari Lapangan Kotak menuju Pasar Dieng, medan jalan setapak mulai beralih menjadi tanjakan yang berbatu.
Di dekat Pasar Dieng, kami sempat mengabadikan sunrise yang sangat indah. Sebelum kedepannya, kita akan dihadapkan dengan kabut tebal dan angin kencang saat mulai mendekati puncak Gunung Arjuno. Selain sunrise yang sangat indah, kita juga beruntung masih diperlihatkan lautan awan yang sangat memukau dari kejauhan. Di jalur ini juga kita bisa melihat puncak kembar 2 dengan sangat jelas dan indah, menggoda siapapun untuk bisa sampai di puncaknya juga. Di jalur ini kita terus menaiki lereng bukit dengan vegetasi hutan pinus yang rapat dan menjulang tinggi. Di jalur ini juga kita akan melihat beberapa pohon pinus yang gosong akibat kebakaran hutan. Ini menandakan kalau jalur pendakian ini saat kemarau sangat rawan kebakaran dan minim sumber mata air. Di jalur ini juga kita bisa melihat puncak kembar 1 dan juga puncak Gunung Welirang. Setelah melewati punggungan pertama setelah Pasar Dieng, kita akan melewati jalur terbuka dengan jalan yang cukup lebar untuk dilewati. Setelah melewati jalur terbuka dengan jalan yang cukup lebar, kita akan dihadapkan kembali dengan tanjakan. Kemudian jalur mendatar kembali. Disinilah kita sudah mulai bertemu lagi dengan kabut dan angin kencang. Di jalur ini juga kita akan menemukan beberapa tugu peringatan dari pendaki pendahulu kita yang tidak selamat di gunung ini. Di jalur ini, jalan masih relatif landai dengan kondisi jalur pasir berbatu. Setelah melewati 2 punggungan jalur menurun dan menanjak dengan jalur bebatuan, akhirnya di tanjakan berikutnya kita akan sampai di puncak Gunung Arjuno. Sampai puncak jam 8.
puncak Arjuno jam 8. Masih kabut menuju cerah nih kayaknya. Kelihatan.